Pertanyaan, mengapa orang Islam Indonesia masih banyak yang miskin dan sengsara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjawab atau menanggapi pertanyaan dari beberapa komentator di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center, mengapa sih orang Islam Indonesia itu masih banyak yang miskin dan sengsara? Jika pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada orang-orang politikus nih, orang-orang yang ahli politik, tentunya jawabannya akan berbeda dengan jawaban kami. Tetapi kami kalau menjawabnya ya jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kan pedoman hidup kita nih, ya kan, katanya Al-Quran dan Al-Hadis. Kita nih kan kalau ditanya pedoman hidupnya orang Islam itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itulah kami tidak akan menjawab menggunakan perspektif orang-orang politikus nih, orang-orang ahli pemerintahan, yang mungkin akan menyalahkan presiden, pemerintah, rakyat, DPR, ya, Dewan Pimpinan dan seterusnya. Tetapi kami akan menjawabnya dengan perspektif Islam, menggunakan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Al-Quranul Karim dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga, mengapa orang Islam itu hidupnya miskin, sengsara dan menderita? Jawabannya karena mereka itu tidak bertakwa kepada Allah dan juga tidak bertawakal kepada Allah. Orang Islam Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus, baik-baik, neriman, tidak banyak protes. Itu baiknya orang Islam Indonesia. Hanya saja nih orang Islam Indonesia itu jeleknya nih, malas belajar agama Islam. Kalau disuruh mikir sedikit, menghafalkan sedikit, udah pusing, ngeluh, ya mumet kepalanya, udah menyerah. Apalagi kalau sudah diganggu oleh istri dan anaknya, udah menyerah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, waman bermula siapa saja yattaqi yang bertakwa oleh dia man Allah kepada Allah, yaj'al maka akan menjadikan oleh dia Allah lahu kepadanya dia man makhrajan pada jalan keluar. Jadi nih barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala macam problematika kehidupan, dari segala macam kesempitan hidup, dari segala macam kesengsaraan dan penderitaan. Wa yarzuqhu dan akan memberikan rizki oleh Allah kepada dia man min haitsu la yahtasibu, dari arah mana saja yang tidak mengira-ngira oleh dia. Jadi dia itu akan diberikan rizki oleh Allah dari arah mana saja yang tidak pernah dia sangka-sangka, tidak pernah dia duga-duga. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Waman dan bermula siapa saja yatawakkal yang bertawakal, berserah diri oleh dia man 'alallahi kepada Allah, fahuwa maka bermula dia Allah hasbuhu, yaitu kecukupannya dia man. Jadi kalau orang itu mau pasrah, berserah diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah lah yang akan menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh telah menjadikan Allah likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, qadran, pada kadarnya, kadar kemampuan ketetapannya. Jadi jelaskan,
Jadi kalau misalnya ada orang Islam Indonesia yang mohon maaf, yang masih miskin, hidupnya menderita dan sengsara, itu karena dibuat-buat sendiri. Kadang-kadang dia mengamalkan ijazah itu tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan nafsu. Dipilih ini. Yang memilih siapa? Nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Dan mohon maaf, kalau ada rumus misalnya kan, kerja keras banting tulang pasti akan kaya. Tidak. Nyatanya tuh tukang becak itu mendahyung becak. Mulai dari pagi hingga sampai pagi lagi. Bahkan tidurnya di atas becak tuh. Kadang-kadang parkir di depan masjid. Nunggu pedagang-pedagang ke pasar ya kan. Sampai pagi tuh. Yang nggak mau masuk ke masjid, coba bayangkan. Dia muslim. Kalau seandainya dia masih hidup sengsara ya wajar. Wong dia tidak butuh kepada Allah. Kalau nggak butuh kepada Allah dia dibiarkan. Sama saja dengan kaum muslimin wal muslimat yang mohon maaf setiap pagi berdesak-desakan di jalanan. Sore juga berdesak-desakan pulang di jalanan. Kerja di pabrik-pabrik menjadi karyawan, buruhnya orang-orang asing. Dia lupa kepada Allah, maka dibiarkan oleh Allah. Beda dengan orang yang memang senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dia akan menjadi orang yang kaya raya, akan menjadi orang yang serba kecukupan. Coba perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Qala Allah jalla dzikruhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kota, suatu kampung, suatu desa, amanu, beriman oleh mereka, wattaqau, dan bertakwa oleh mereka, la fatahna, maka sungguh akan membuka oleh kami, kata Allah, alaihim, kepada mereka, barakatin, pada beberapa keberkahan, minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan keberkahan dari bumi. Coba bayangkan, kalau itu orang mau beriman dan bertakwa, pasti Allah akan membuka segalanya, membuka segala pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan itu. Enggak butuh Al-Quran, enggak butuh hadis, enggak butuh ngaji. Setiap saat rumusnya kerja, peras keringat banting tulang, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi, kadang-kadang pula tengah malam, Masya Allah, akan tetap miskin. Coba perhatikan nih firman Allah Azza wa Jalla yang menjadi pedoman hidup kita. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mendustakan oleh mereka, fa akhadnahum, maka menindak oleh kami, kata Allahum, pada mereka, bima kanu, dengan sebab sesuatu kanu yang ada oleh mereka, yaksibuna, yaitu berbuat oleh mereka, yang berusaha oleh mereka. Lihat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Rawahu Muslim. Artinya apa? Bahwa kalau orang kafir itu mau berlaku bejat, ahli maksiat, mau mabuk-mabukan, mau judi, mau korupsi, mau apa saja, mereka tetap bisa kaya kalau orang kafir, karena dunia ini memang untuk orang kafir. Nanti di akhirat dia tidak akan ke bagian surga, langsung dihukum di neraka. Sedangkan orang mukmin kalau ingin kaya raya, maka ikutilah rambu-rambu. Itulah disebut penjara, ada aturannya. Kalau orang Islam itu mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulullah, maka dia akan menjadi kaya raya, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.